Kalau menurut teman-teman Nubia Neo 3 5G itu sudah keren, kalau menurut saya yang satu ini terlalu keren. Gimana enggak coba? Sama-sama menggunakan dual air trigger dan sama-sama menggunakan RGB lighting untuk desainnya. Dari segi performa sendiri untuk Nubia Neo 3 5G menggunakan UniSoC T8300 dan untuk Nubia Neo 3 GT ini menggunakan UniSoC T9100. Terus untuk baterainya ini 6000 mAh dan ngecasannya lebih ngebut yaitu 80 watt fast charge. Yang berbeda lagi yaitu di sisi layarnya. Kalau ini sudah menggunakan layar OLED. Jadi sebenarnya spek di atas kertasnya tuh nggak beda jauh alias beda tipis. Namun berasa ketika lagi dipakai untuk main game. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya Koko, ini dia review dari Nubia Neo 3 GT 5G. Jika dibandingkan dengan Nubia Neo 3 5G, sebenarnya secara desain ini tuh mirip, tapi tidak sama. Karena kamu masih menemukan Cyber Mecha design di back covernya. Terlihat desain yang futuristik serta terlihat gaming banget. Apalagi di sini ada RGB lighting yang bisa nyala ketika notifikasi, musik, atau ketika lagi dipakai main game. Dan seperti Nubia Neo 3 ya, kamu bisa custom sendiri RGB-nya. Yang saya pegang ini berwarna electro yellow. Warna kuningnya beneran ngejreng banget. Kalau kamu pakai terus buat nongkrong gitu pasti jadi menarik banyak perhatian. Nggak perlu tuh smartphone gaming dengan budget tinggi. Budget 3 juta aja udah berasa tuh. Desainnya yang gaming banget. Mana finishingnya juga matte bukan glossy. Asli, saya suka dengan desain Neo 3 GT ini. BAM kameranya juga tipis. Susah banget nyari kurangnya dari sisi desain ini. Frame-nya flat, buat handheld ketika main game pas tuh. Air trigger juga responsif, tombol power dikasih warna merah menyala. Nah, ada kurangnya nih. Ketika kamu main game kayak gini, suara speakernya jadi ketutup. Terus nggak ada port earphone-nya. Jadi harus pakai earphone USB Type-C atau ya pakai TWS. Di balik ke layarnya berukuran 6,8 inch Full HD Plus OLED, refresh rate up to 120 Hz dengan brightness sampai 1300 nits dan 100% DCI-P3. Saya rasa nih ya, ini mewah banget untuk sebuah smartphone kelas 3 juta. OLED, brightness-nya tinggi, belum sampling rate-nya sampai di 1200 Hz. Kelas banget nggak sih bro? Udah gitu, speakernya punya suara yang mantep, dual stereo DTS-X Ultra. Asal nggak sampai volume mentok aja deh. Karena kalau mentok menurut saya treble-nya terlalu kuat. Untuk layarnya, warnanya berasa vivid, detailnya juga bagus, touchscreen-nya smooth abis. Kalau sudah punya layar kelas kayak gini, mau dipakai buat main game di dalam ruangan atau di luar ruangan sih, ajar aja. Dan kalau ngomong-ngomong soal main game ya, pengalamannya sih menyenangkan. Memang saat ini Nubia baru collab sama Geekfam. Jadi game pertama yang saya coba Mobile Legends. Settingan yang bisa kamu dapat di Ultra mentok kanan. Nah, walaupun mentok di Ultra ya, nampaknya Nubia nggak mau ngasih performa yang mentok betul. Karena sejatinya ini bisa di 120 fps, tapi sama Nubia di lock di 90 fps. Dan itu beneran stabil. Bisa dibilang hampir nggak ada frame drop. Full animasi ketika war memang bisa tertampil dengan baik. Suhu akan berasa cukup panas ketika dimainkan dalam waktu yang cukup lama. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu di 42 derajat Celcius. Nah, dual gaming solder triggersnya tuh dipakai untuk apa? Nah, kalau saya buat main game shooter kayak gini nih, kayak Free Fire atau PUBG. Kalau kami tes di PUBG ya, average FPS-nya di 60 fps, jarang banget frame drop. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 9% dengan suhu di 43 derajat Celcius. Lalu kalau main game lebih berat kayak Genshin Impact, kamu bisa dapat settingan loss 60 fps. Walau memang di settingan terendah, tapi hebatnya UniSoC T9100 tuh tetap smooth. Walau tetap ada frame dropnya, tapi terbilang aman banget. Average-nya aja di 57 fps. Gile kan? Ayo, siapa yang kemarin sering ngata-ngatain UniSoC? Hehehe. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 11% dengan suhu di 46 derajat Celcius. Oh ya, sebagai catatan, ketika kami tes RGB lighting-nya nyala ya. Atau kalau biar lebih irit lagi, silahkan RGB lighting-nya tuh dimatikan, biar baterainya nggak sedot lebih banyak. Terus solder triggersnya juga bisa kamu setting terlebih dahulu.
Itu bisa untuk beberapa game. Yang secara overall saya happy main game di Nubia Neo 3 GT ini. Terus nggak lupa fitur AI Game Space 3.0 banyak banget tuh fitur yang cocok banget untuk mendukung main gamemu. Padahal kalau secara benchmark memang nggak begitu tinggi. Masih rata-rata lah sama dengan smartphone yang ada di kelasnya, punya benchmark yang sama juga. Kayak Antutu bisa dapat 500 ribuan, Geekbench 6 single core di 796, multi-core di 2426. 3D Mark Wildlife overall score di 2060, average FPS di 12,34 dengan stability di 98,2%. Yang menarik lagi, baterainya berkapasitas 6000 mAh di mana support bypass charging juga. Fitur wajib nih buat sebuah smartphone gaming. Ngecasnya ngebut di 80 watt fast charge. Sekalipun kamu push rank seharian, ngecasnya ngacir tuh. Dalam pengujian PC Mark Battery Life dapat sih di 13 jam ya. Itu dengan settingan RGB aktif. Oke, kalau soal performa sudah mantap lah di kelasnya. Lalu gimana soal kameranya? Memang soal kamera bukan yang dijagokan oleh Nubia. Lihat aja, kamera belakangnya aja cuman 2 setupnya. 50 megapiksel main kamera aperture f1.8 dan 2 megapiksel deep kamera aperture f2.4. Sedangkan di kamera depan ada sebuah 16 megapiksel front kamera. Hasilnya bisa dibilang bagus untuk sebuah smartphone di harga 3 juta, detailnya tajam, tone warnanya sedikit vibrant, jadi enak tuh buat dilihat. Untuk ngehandle backlight, SDR-nya oke dan cukup balance juga. Terus di mode portrait detailnya juga oke. Warnanya masih sama dengan main kamera, separasi bokehnya terbilang rapi, namun kurang bisa ngehandle backlight. Tapi kalau soal warna sih saya cukup suka ya. Sedangkan di kamera depan tone warnanya hampir sama dengan kamera belakang, tapi lebih soft, detailnya bagus, dan nggak terlalu banyak enhance malahan. Terus untuk video, kamera belakangnya bisa merekam hingga 4K 30fps, sedangkan kamera depan di 1080p 30fps. Secara overall, perekamannya punya gambar yang detail tapi masih kurang smooth baik di kamera belakang maupun kamera depan. Namun cukup untuk merekam momen-momen keseharian. Ya, untuk sebuah smartphone gaming, harga 3 juta memang kameranya nggak diunggulkan. Tapi menurut saya sudah lebih dari cukup. Menariknya lagi selain dari segi performa, tapi AI yang dikasih. Seperti AI Translate Real Time, jadi kepakai banget tuh kalau sering keluar negeri. Terus ada Demi, asisten yang ngasih notifikasi entah di in-game atau bisa ngingetin sarapan sampai di keseharianmu. Seru banget nih. Kesimpulannya untuk sebuah smartphone yang dijual dengan harga 2.999.000, Nubia Neo 3 GT ini tuh udah ngasih experience gaming yang lebih daripada smartphone lainnya yang ada di kelasnya. Memang secara SoC bukan yang populer, Uni SoC T9100 ternyata bisa tuh ngehandle game mulai dari yang enteng sampai yang HD. Walau memang bukan yang powerful banget, tapi sudah cukup. Toh mengingat lagi harganya yang sangat terjangkau. Apalagi di sini kamu dapat desain yang menarik, mecha design, dan ada RGB lightingnya, plus ada dual shoulder triggersnya. Dari segi layar juga sudah OLED, so puas banget deh teman-teman kalau misalkan main game pakai Nubia Neo 3 GT ini. Ya kalau misalkan teman-teman kemarin udah nonton review kami soal Nubia Neo 3 5G, Nubia Neo 3 GT 5G ini adalah versi upgrade-nya dengan pengalaman main game yang lebih menyenangkan lagi. Kalau misalkan teman-teman mau beli, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi atau cek keranjang yang ada di sini. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Pokok undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.